semuanya di rumah? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa ya, tetap terus jaga kesehatan kita. Baiklah anak-anak ibu di rumah, pada kesempatan hari ini Ibu Rodah ingin bercerita tentang salah satu Nabi Allah. Nah, sebelumnya masih ingat gak cerita kita minggu yang lalu? Tentang siapa yuk? Iya, benar sekali, tentang kisah Nabi Ayub. Baiklah Sholih dan Sholihah, sebelum Ibu Raudah bercerita tentang kisah salah satu Nabi Allah yang paling sabar, baiklah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita membaca doa tadi agar lebih mudah kita memahami dalam ilmu kita. Baiklah Sholih dan Sholihah, dalam bercerita Ibu Rodah punya kata kunci. Oke, baiklah Sholih dan Sholihah, kata kunci yang pertama adalah Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub sudah kita bahas di pekan yang lalu, yaitu beliau merupakan seorang nabi yang sangat dermawan sampai datang iblis kepada Allah meminta agar menguji beliau. Nah, pada hari ini ada kelanjutannya cerita daripada Nabi Ayub, tetapi nabi yang lain. Tahukah siapa salah satu anak dari Nabi Ayub yang selamat daripada reruntuhan kebakaran yang terjadi pada kisah Nabi Ayub? Tahu? Ya, benar sekali. Salah satu nabi yang selamat daripada runtuhan kisah Nabi Ayub itu yaitu Nabi Zulkifli. Sholih dan Sholihah, Nabi Zulkifli merupakan anak dari Nabi Ayub yang sudah pernah kita ceritakan di minggu yang lalu. Jadi Nabi Zulkifli ini salah satu putra dari Nabi Ayub yang selamat dari reruntuhan musibah yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Nah, namanya adalah Basyar. Nama asli dari Nabi Zulkifli adalah Basyar. Jadi ini adalah kata kunci kita kedua pada cerita kali ini. Nah, beliau tinggal di negeri Syam. Di negeri Syam dipimpin oleh seorang raja yang sudah sangat tua. Beliau itu sudah merasakan kalau tidak mungkin lagi untuk memimpin negeri Syam. Dan beliau juga tidak ada keturunan, tidak ada anaknya yang akan melanjutkan kerajaannya. Jadi raja tersebut memerintahkan kepada pengawalnya untuk mengumpulkan semua orang-orang di negeri Syam. Nah, pada saat ketika itu berkumpullah semua orang-orang di negeri Syam itu, kemudian raja memberikan sebuah pengumuman. Wahai rakyatku, usiaku semakin tua dan aku tidak ada keturunan dan aku tidak ada anak yang akan meneruskan kerajaanku. Aku ingin memilih dari salah satu dari kalian ingin untuk melanjutkan kepemimpinan dari kerajaanku. Nah, raja tersebut memberikan satu persyaratan agar bisa diberikan tahta kekuasaan kerajaannya. Tahu nggak apa syaratnya? Syaratnya adalah orangnya harus taat dan terus beribadah di malam hari kepada Allah, dan pada siang harinya dia berpuasa. Jadi raja tersebut bertanya, siapakah di antara semua kalian yang hadir di sini yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah di malam hari dan tidak akan marah-marah? Kepadanya akan saya berikan kerajaan ini. Nah,
Lalu tidak seorang pun yang menjawab, tidak ada seorang pun yang sanggup memberikan kesanggupan seperti permintaan seorang raja. Kemudian ada ternyata di salah seorang dari mereka yang berkumpul itu seorang pemuda, kemudian dia menunjuk tangan sang raja. Kemudian dia mendekati sang raja, dia menunjukkan tangannya, "Tuanku, aku sanggup berpuasa setiap hari dan aku sanggup beribadah kepada Allah pada malam hari dan aku tidak akan marah-marah." Nah, kemudian raja tersebut mendekati pemuda tersebut. "Siapakah kamu?" Kemudian pemuda tersebut menjawab, "Aku Basyar. Aku adalah putra daripada Nabi Ayub." Ternyata yang akan menggantikan posisi kerajaannya adalah putra dari Nabi Ayub. Kemudian terpilihlah Basyar untuk menggantikan seorang raja. Terpilihlah Basyar menjadi seorang raja atas keputusan raja, karena Basyar tersebut sanggup menjalankan ibadah pada malam hari, berpuasa pada siang hari, dan tidak akan marah-marah, sehingga Basyar dijuluki Zulkifli. Jadi namanya Zulkifli, yaitu yang artinya orang yang sanggup memegang janji. Nah, jadi Nabi Zulkifli asal namanya adalah Basyar, bukan Zulkifli. Zulkifli itu memiliki artinya orang yang sanggup memegang janji. Nah, demikian Nabi Zulkifli kemudian memimpin negeri Syam dengan sangat baik. Jadi semua rakyatnya itu tunduk kepadanya dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Zulkifli, yang terutama adalah untuk taat kepada Allah. Kemudian beliau juga sangat mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan pribadinya. Sampai pada suatu ketika, pada suatu malam, syaitan itu datang mengunjungi Nabi Zulkifli. Pada saat itu Nabi Zulkifli baru selesai beribadah kepada Allah. Kemudian di tengah malam buta itu, syaitan mengutuk pintu istana Nabi Zulkifli, kemudian tidak ada orang yang membukanya. Kemudian syaitan tersebut langsung memasuki ke dalam tempat Nabi Zulkifli. Lantas Nabi Zulkifli menerimanya dan bertanya, "Apa yang bisa saya bantu, Tuan?" Kemudian dia dengan marah-marah, si syaitan ini mengatakan bahwa kamu adalah raja yang zalim, raja yang tidak mempedulikan rakyatnya. Pada saat itu maksud daripada syaitan ini atau iblis ini adalah untuk menguji, menggoda Nabi Zulkifli agar Nabi Zulkifli itu menjadi marah. Akan tetapi Nabi Zulkifli tidak marah. Beliau itu sangat tenang dan mendengarkan apa yang diungkapkan oleh si syaitan ini. Kemudian waktunya lanjut sehingga menjelang pagi. Nah, begitu sinar matahari sudah menerangi istana, kemudian syaitan tersebut segera meninggalkan, dengan bergegas meninggalkan tempat Nabi Zulkifli. Kemudian pengawal daripada kerajaan Nabi Zulkifli menanyakan kepada Nabi Zulkifli, "Tuan, siapakah yang datang barusan?" Nabi Zulkifli menjawab, "Dia adalah syaitan, datang untuk menguji dari kesabaranku." Nah, dari kisah tersebut Allah berikan ceritanya di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 85 sampai dengan 86. Jadi kata kunci berikutnya adalah Quran surat Al-Anbiya ayat 85 sampai dengan 86, yaitu yang artinya, "Dan ingatlah kisah Nabi Ismail, Idris,
dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang solih. Anak-anak ibu di rumah semuanya, itulah kisah pada hari ini, yaitu tentang Nabi Zulkifli yang sangat penuh kesabarannya. Jadi kita semuanya patutlah mencontohkan daripada kisah tersebut. Kita haruslah menjadi orang yang sabar, dan sabar. Tidak mudah putus asa. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ada hikmahnya dan manfaatnya kepada kita semuanya. Ibu Roda akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf karena banyak sekali kekurangan. Ibu Roda akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.